Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Astri Yuliani dengan NIM 22051204067 dari kelas Teknik Informatika 2022B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Jadi, standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan aturan protokol dan pedoman yang digunakan untuk mengatur dan mengoptimalkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Standarisasi ini penting untuk memastikan interoperabilitas atau kemampuan berbagai perangkat dan sistem untuk bekerja sama, dan keamanan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Kali ini saya akan membahas beberapa standar penting dalam jaringan komputer. Di antaranya ada OSI dan TCP/IP. Selanjutnya kita akan membahas singkat apa itu OSI dan TCP/IP, urutan atau layernya, cara kerja, protokol yang digunakan, serta perbedaan dari kedua standar tersebut. Yang pertama ada Open System Interconnection atau OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara berbagai lapisan protokol berkomunikasi dalam sebuah jaringan komputer. Lapisan OSI terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama ada lapisan fisik atau physical layer yang berfungsi mengatur transmisi sinyal fisik antara perangkat dalam jaringan. Contohnya seperti kabel konektor kartu jaringan dan repeater yang bertugas mengubah bit menjadi sinyal fisik, mengirim sinyal melalui media fisik, dan mendeteksi kesalahan fisik. Selanjutnya ada lapisan data link yang berfungsi mengelola aliran data antar dua perangkat dalam jaringan yang berdekatan. Contohnya seperti switch, bridge, dan kartu jaringan yang bertugas menyediakan alamat fisik, mengendalikan akses ke media bersama, dan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan di lapisan fisik. Yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer. Fungsi utama dari lapisan jaringan adalah mengatur alamat logis dan mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat di seluruh jaringan. Contohnya seperti router yang berfungsi menentukan rute terbaik untuk paket data, mengelola lalu lintas jaringan, dan mengatasi masalah topologi. Yang keempat ada lapisan transport atau transport layer yang berfungsi menangani pengiriman data antar dua perangkat dengan kontrol kesalahan dan aliran. Contoh protokolnya ada TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol yang bertugas memecah data menjadi segmen, memberikan kontrol aliran, dan menjamin pengiriman data yang andal. Yang selanjutnya ada lapisan sesi atau session layer yang berfungsi membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi antar dua perangkat. Contoh tugasnya adalah sinkronisasi data, manajemen sesi, dan pemulihan jika ada gangguan. Yang keenam ada lapisan presentasi atau presentation layer yang memiliki fungsi mengelola format data, enkripsi, kompresi, dan konversi antar format data yang berbeda. Contoh tugasnya adalah konversi ASCII ke EBCDIC, enkripsi data, dan kompresi data. Yang terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer yang memiliki fungsi utama adalah menyediakan antarmuka bagi aplikasi dan pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Contoh protokolnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan FTP atau File Transfer Protocol. Tugasnya adalah menyediakan layanan aplikasi seperti pengiriman email, browsing web, dan transfer file. Selanjutnya ada cara kerja dari OSI. Aplikasi layer mengirimkan data email melalui protokol SMTP ke komputer tujuan, kemudian diproses pada layer berikutnya. Selanjutnya pada layer presentation melakukan konversi email menjadi format jaringan atau ASCII. Selanjutnya ada session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Selanjutnya pada transport layer mengirimkan memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Selanjutnya pada network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan.
Yang selanjutnya pada data link layer, membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirimkan lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Kemudian pada transport penerima, alur proses pengiriman data menjadi berbalik dari physical layer ke application layer di komputer penerima. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, protokol yang digunakan pada modul ini ada TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol yang terdapat pada lapisan transport, dan HTTP Hypertext Transfer Protocol, FTP atau File Transfer Protocol, serta SMTP Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan pada lapisan aplikasi. Selanjutnya ada keuntungan dari model ISO. Standar ISO diakui secara internasional sehingga membantu produk dan layanan menjadi kompatibel di seluruh dunia. ISO sering terkait dengan kontrol kualitas yang ketat, memastikan bahwa produk dan layanan yang mematuhi standar ISO memiliki tingkat kualitas yang tinggi. ISO menyertakan pedoman keamanan seperti ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi yang membantu organisasi melindungi data mereka. Standar ISO sering mengandung pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses bisnis. Kekurangan dari model ISO sendiri adalah standar ISO seringkali memerlukan investasi besar dalam hal pelatihan, audit, dan infrastruktur. Dokumen ISO dapat menjadi rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mengimplementasikannya dengan benar. Proses sertifikasi ISO bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Standar ISO mungkin tidak selalu cocok dengan kebutuhan atau sumber daya organisasi tertentu. Selanjutnya memasuki materi kedua, ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang lebih sering dikenal dengan TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan sebagai dasar untuk internet dan sebagian besar jaringan komputer. TCP/IP terdiri dari 4 lapisan utama yang bekerja sama untuk mengatur, mengelola komunikasi data. Yang pertama ada lapisan jaringan atau network layer, yang berfungsi mengatur alamat logis atau IP address untuk mengirim dan menerima data. Contohnya adalah Internet Protocol atau IP yang bertugas menentukan alamat tujuan, merutekan paket data ke tujuan yang benar di seluruh jaringan, dan memecah data menjadi paket-paket. Yang kedua ada lapisan internet atau internet layer yang berfungsi mengatur fisik dan mengirim data ke media fisik, kabel, dan nirkabel. Contohnya Ethernet, Wi-Fi, PPP atau Point-to-Point Protocol yang bertugas mengatur bagaimana data dikirimkan melalui media fisik, mengendalikan akses ke media bersama, dan mengubah data menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan. Yang ketiga ada lapisan transport atau transport layer yang berfungsi memastikan pengiriman data yang andal antara dua perangkat. Contohnya protokol Transmission Control Protocol atau TCP, User Datagram Protocol atau UDP. Tugasnya adalah mengendalikan aliran data, menambahkan nomor urutan untuk paket data, dan memastikan bahwa data sampai pada tanpa kesalahan. Yang keempat ada lapisan aplikasi atau application layer yang berfungsi menyediakan layanan aplikasi dan antarmuka pengguna. Contohnya adalah protokol HTTP untuk web, FTP, SMTP yang bertugas menangani aplikasi seperti browsing web, transfer file, dan pengiriman email. Selanjutnya ada cara kerja dari TCP/IP. Yang pertama ada application layer yang mengidentifikasi mitra komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya, dan menyinkronkan komunikasi. Pada transport layer membagi pesan yang diterima dari lapisan sesi menjadi segmen-segmen dan memberi nomor untuk membuat urutan, memastikan bahwa seluruh pesan tiba tanpa kesalahan apapun. Jika tidak, maka pesan tersebut harus dikirim ulang, dan memastikan bahwa seluruh pesan tiba tanpa kesalahan apapun. Jika tidak, maka pesan tersebut harus dikirim ulang. Internet layer mentransfer urutan data dengan panjang nirkabel
dari satu node ke node lainnya dengan bantuan berbagai jaringan. Yang terakhir, pada network interface layer membantu menentukan detail tentang bagaimana data harus dikirim menggunakan jaringan. Protokol TCP/IP yang paling umum adalah TCP atau Transmission Control Protocol, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, SNP Simple Network Management Protocol, DNS Domain Name System, dan FTP File Transfer Protocol. Selanjutnya, keuntungan dari model TCP/IP sendiri adalah membantu membuat atau mengatur koneksi antara berbagai jenis komputer, beroperasi secara independen dari sistem operasi, mendukung banyak protokol perutan, memungkinkan internet working antar organisasi. Model TCP/IP memiliki infrastruktur klien server yang sangat skalabel, dapat dioperasikan secara mandiri, mendukung sejumlah protokol perutan, dan dapat digunakan untuk membuat koneksi antara dua komputer. Sedangkan kekurangan dari model TCP/IP sendiri adalah TCP/IP adalah model yang rumit untuk diatur dan dikelola. Dangkal atau overhead TCP/IP lebih tinggi dari IPX atau Internet Network Packet Exchange. Dalam hal ini, model lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Mengganti protokol di TCP/IP tidaklah mudah. Tidak ada pemisahan yang jelas dari layanan antarmuka dan protokolnya. Pada materi ketiga ada perbedaan dari OSI dan TCP/IP. Dari layarnya sendiri, OSI terdiri dari 7 layer dan TCP/IP terdiri dari 4 layer. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel. Pada OSI model dikembangkan oleh ISO atau Organization for Standardization, sedangkan TCP/IP model dikembangkan oleh ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Model OSI memberikan perbedaan yang jelas antar muka, layanan, dan protokol, sedangkan TCP/IP tidak memiliki titik perbedaan yang jelas antara layanan antar muka dan protokol. OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan TCP mengacu pada protokol kontrol transmisi. OSI menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol perutan, sedangkan TCP/IP hanya menggunakan lapisan internet. OSI mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan TCP/IP menggunakan pendekatan secara horizontal. Model OSI menggunakan dua lapisan terpisah, yaitu lapisan fisik dan data link untuk menentukan fungsionalitas lapisan terbawah, sedangkan TCP/IP hanya menggunakan satu lapisan link. Selanjutnya, lapisan OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP memiliki 4 lapisan. Model OSI, lapisan transport hanya berorientasi koneksi, sedangkan lapisan model TCP/IP berorientasi pada koneksi tanpa koneksi. Dalam model OSI, lapisan data link dan lapisan fisik merupakan lapisan yang terpisah. Dalam TCP/IP, tautan fisik dan data digabungkan sebagai satu lapisan host ke jaringan. Lapisan sesi dan presentasi bukan bagian dari model TCP. Sedangkan di TCP/IP model tidak ada lapisan sesi dan presentasi model TCP. OSI didefinisikan setelah muncul internet, sedangkan TCP/IP didefinisikan sebelum munculnya internet. Ukuran minimum header OSI adalah 5 byte, sedangkan ukuran header minimum dari TCP/IP model adalah 20 byte. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.